Timnas Indonesia bakal permalukan Libya, strategi Shin Tae-yong jadi pembuktian. Duel antara Timnas Indonesia dengan Libya dilangsungkan di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki. Ini merupakan laga uji coba pertama yang dilakoni Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Skuad Garuda diharapkan dapat meraih kemenangan demi mendongkrak moral jelang turnamen nanti. Skuad Timnas Indonesia bisa dikatakan lengkap jelang Piala Asia. Seluruh penggawa yang dipanggil sudah bergabung ke Antalya, Turki, kecuali Ilkan Bagot dan Sandy Walsh. Dengan begitu, Shin akan dengan leluasa meramu formasi dan susunan pemain untuk laga uji coba Timnas. Timnas Indonesia bisa bermain dengan lebih baik. Ditambah lagi Shin menurunkan Ramadan Sananta, maka kans Timnas Indonesia untuk menang cukup terbuka lebar. Hal itu dikarenakan striker Persis Solo itu tengah panas di Liga 1. Sananta praktis menjadi pemain lokal tertajam di kompetisi domestik. Hal itu tentu akan dibuktikan saat melawan Libya. Perlu diakui Timnas Indonesia masih belum terlalu teruji ketika bermain di markas lawan. Beruntung laga ini akan digelar di venue netral, yakni Stadion Titanic Mardan, Antalya. Meski tidak diumumkan terbuka atau tertutup, Timnas Indonesia juga akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat tanah air yang berada di Turki. Hal itu tentu menambah peluang untuk menang. Alasan itu bisa menjadi motivasi lain bagi Timnas Indonesia untuk tampil habis-habisan. Shin Tae-yong masih belum menentukan 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Asia. Pria asal Korea Selatan itu masih akan mencoret sejumlah nama untuk skuad akhir. Oleh karena itu, siapapun yang dipercaya main dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik. Sudah bukan rahasia, strategi Shin kerap berubah-ubah tergantung lawan. Bukan tidak mungkin pria berusia 53 tahun itu akan menampilkan kejutan untuk Libya. Bisa jadi pula Shin tidak mengerahkan taktik yang dipersiapkan untuk Piala Asia. Sebab hal itu bisa menjadi bumerang lantaran akan diintip oleh lawan. 3 target Shin Tae-yong agar dapat perpanjang kontrak di Timnas Indonesia, nomor 1 paling krusial. Sang pelatih saat ini mendapat perpanjangan kontrak hingga Juni. Lolos 16 besar Piala Asia 2023. Seperti diketahui, Shin dikontrak oleh PSSI untuk menangani Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Pria asal Korea Selatan itu dikontrak hingga 31 Desember 2023, tetapi kemudian diperpanjang selama 6 bulan lantaran ada sejumlah agenda penting. Finish 3 besar Piala Asia U23. Target berikutnya adalah finish di 3 besar di Piala Asia U23. Turnamen itu akan berlangsung pada April hingga Mei mendatang yang sekaligus menjadi kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 ditargetkan bisa finish 3 besar untuk meraih 1 tiket ke Olimpiade Paris. Tentu ini harus dipenuhi oleh Shin agar PSSI mau memberikan perpanjangan kontrak. Lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target yang satu ini paling krusial. Tangan dingin Shin sangat dinanti untuk membawa Timnas Indonesia melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Apalagi dia pernah berjanji ingin membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Tugas untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia sejatinya tidak berat-berat amat. Indonesia hanya perlu finish sebagai runner-up grup F yang dihuni Irak, Vietnam, dan Filipina. Sejauh ini Indonesia masih menghuni posisi juru kunci dengan nilai 1 dari 2 laga. Masih ada 4 laga yang harus dilakoni Shin dan anak buahnya hingga Juni. Mendulang paling tidak 7 poin dari 4 laga itu sudah cukup untuk mengamankan posisi 2. Itu tadi 3 target Shin Tae-yong agar dapat perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. Patut dinanti apakah sang pelatih bisa memenuhi target itu atau tidak. Sepak bola Indonesia di 2023, reinkarnasi, prestasi, dan naturalisasi. Sepak bola Indonesia sepanjang 2023 ditandai dengan reinkarnasi setelah pandemi dan tragedi Kanjuruhan, serta lahirnya kembali prestasi Timnas Indonesia. Pada awal 2023, Timnas Indonesia kembali mengalami kisah pahit.
Melaju ke semifinal Piala AFF 2022, timnas Indonesia tak berkutik di hadapan salah satu musuh kental, Vietnam. Indonesia kembali gagal meraih gelar Piala AFF untuk pertama kalinya. Namun pahit yang dialami tim senior ini diobati dengan prestasi Indonesia U23. Tampil di SEA Games Kamboja, Indonesia meraih medali emas setelah 32 tahun puasa gelar. Tim yang diasuh Indra Syafri mengalahkan Thailand di partai puncak dengan skor 5-2. Kemenangan ini tercipta dengan dramatis dan sempat diwarnai kericuhan antar pemain dan ofisial. Selepas SEA Games, program naturalisasi yang disodorkan Shin Tae-yong dilanjutkan. Setelah Jordi Amat dan Sandy Walsh, giliran Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Saina Patinama dikejar. Meski menuai pro dan kontra, PSSI tetap melaju. Naturalisasi dianggap sebagai sebuah jalan yang layak ditempuh mengingat banyak talenta berbakat keturunan Indonesia di berbagai penjuru dunia. PSSI yang mulai dipimpin Erick Thohir juga mencari lawan tanding besar. Jika sebelumnya hanya melawan tim-tim papan tengah dunia, juara Piala Dunia Argentina didatangkan. 2 bulan setelahnya, Indonesia U23 untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Namun di penghujung tahun 2023, performa timnas Indonesia mengalami penurunan. Meski sudah diperkuat 6 pemain naturalisasi, Indonesia kandas di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak tanggung-tanggung, Indonesia dibantai Irak dan Filipina membuat Indonesia frustrasi lewat skor imbang. Terakhir, pada 20 Desember, timnas Indonesia berangkat ke Antalya, Turki untuk menjalani persiapan tampil dalam Piala Asia di Qatar.